Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita masuk pada fungsi kuadrat, yaitu yang pertama ada dua yang kita bahas hari ini, yaitu bentuk umum fungsi kuadrat atau konsep dari fungsi kuadrat. Kemudian yang kedua itu menggambar fungsi kuadrat. Ya baik, untuk pertamanya yaitu fungsi kuadrat bentuk umumnya seperti ini ya. Fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, atau y ax kuadrat tambah bx tambah c, dimana nilai a, b, c koefisien dari x pangkat 2 atau b ini koefisien dari x atau konstanta, atau nilai a, b, c bila bilangan real, yaitu bilangan yang tidak bisa nol. A adalah tidak bisa nol, jadi nilai a tidak bisa nol. Kalau nilai a nol berarti dia bukan fungsi kuadrat. Yang kedua, menggambar fungsi kuadrat. Baik, sekarang ada contoh soal seperti ini. Gambarlah grafik fungsi dari fx x kuadrat kurang 3x tambah 2. Jadi kita cari dulu nilai dari a, b, c. Jadi koefisien dari x kuadrat di sini kan 1, tidak ditulis. Jadi a 1, ini b adalah min 3, sedangkan c adalah konstanta 2. Untuk menggambar grafik fungsi ini kita ada beberapa hal yang perlu kita selesaikan. Yang pertama yaitu menentukan titik potong sumbu y. Yang kedua menentukan titik potong sumbu x. Yang ketiga menentukan sumbu simetri. Yang keempat menentukan titik puncak. Yang terakhir menggambar. Jadi ya baik, yang pertama untuk menggambar grafik ini kita cari dulu titik potong sumbu y. Sekarang untuk menentukan titik potong sumbu y berarti x-nya harus 0. Jadi untuk mau mencari nilai y, x-nya kita 0. X sama dengan 0. Jadi kita taruh di sini, kita masukkan ke nilai fungsi kuadrat ini, x kuadrat kurang 3x tambah 2. Jadi x-nya kita ganti dengan 0. Y sama dengan x tadi 0. 0 pangkat 2. 3 kali x kita ganti dengan 0 tambah 2. Untuk penyelesaiannya 0 pangkat 2 0. 3 kali 0 0, berarti 0 tambah 2 2. Berarti y nya sama dengan 2. Jadi untuk titik potong sumbu y, titiknya x, y, nilainya x0, y nya dapat 2. Y dapat 2. Jadi titik potong sumbu y nilainya 0,2. Untuk yang berikut menentukan titik potong pada sumbu x. Menentukan titik potong sumbu x. Sumbu x berarti y yang 0. Kita kasih masuk persamaannya. X kuadrat kurang 3x tambah 2. Menentukan sumbu x sama dengan 0, berarti y sama dengan 0, berarti y 0 sama dengan x kuadrat kurang 3x tambah 2. Untuk mencari nilai x berarti ini kita faktorkan. Kayak persamaan kuadrat untuk mencari akar-akar persamaan. Jadi untuk ini jika dikali dia positif 2, jika dikali positif 2, jika dijumlah negatif 3. Berarti jika dikali positif 2, jika dijumlah min 3. Faktor dari 2 1. 1 kali 2 2.
1 tambah 2 3, sedangkan di sini negatif, berarti di sini kita taruh negatif 1 negatif 2. Negatif 1 kali negatif 2 positif 2, min kali min positif, min 1 tambah min 2 min 3, berarti ini yang kita ambil, min 1 dengan min 2, berarti ini X kita taruh di sini, X min 1, di sini X min 2. Jadi untuk mencari nilai X1 berarti X1 sama dengan 0 ini. Berarti X sama dengan 0, ini pindah ruas ke kanan jadi plus. Berarti X1-nya sama dengan plus 1. Berarti X2-nya sama ya, berarti plus 2. Positif 2. Jadi untuk titik potong pada sumbu X didapat 2 titik, berarti Y-nya 0 di X, Y. Yang pertama X1 dapat nilai 1, berarti 1,0. Baru yang kedua berarti, dan yang kedua 2,0. Berarti ada 2 titik potong, 1,0 dengan 2,0. Baik, untuk yang ketiga menentukan sumbu simetri. Sumbu simetri dan titik puncak. Menentukan sumbu simetri. Berarti menentukan sumbu simetri, tapi sebelumnya kita ketahui bahwa sumbu simetri itu apa. Sumbu simetri itu adalah garis yang membagi grafik menjadi 2 bagian yang sama. Jadi itu adalah garis sumbu simetri. Dengan rumusnya sebagai berikut, X sama dengan min B per 2A. Min B per 2A. Jadi untuk mencari, kita tulis soal dulu, Y sama dengan X kuadrat kurang 3X tambah 2. Kita cari nilai A 1, B min 3, C 2. Kita masuk di sini di soal. X min B per 2A. B min 3 berarti min 3 per 2A 1. 2 kali 1 berarti min 3 min positif 3, 2 kali 1 2. Kalau disederhanakan 3 bahagi 2 dapat 1, sisanya 1. Atau bisa juga disederhanakan seperti ini, 1 kali 2 2 tambah 1 3, jadi 3 per 2. Atau 3 bahagi 2 adalah sama dengan 1/2 atau 1,5. Baik, untuk menentukan sumbu simetri didapat nilai sumbu simetrinya 1,1/2 atau 1,5. Baik, untuk menentukan yang ketiga, yang keempat, D menentukan titik puncak. Menentukan titik puncak grafik ya. Untuk menentukan titik puncak rumusnya berarti min B per 2A, D per 4A, min D per 4A. Jadi tadi kita dapat min B per 2A pada sumbu simetri kan didapat 1/2. Jadi yang kita cari yang ini D, sedangkan D didapat dari rumus D
B kuadrat kurang 4 AC. Kita cari dulu deh B. Soalnya dulu. Di soal Y sama dengan X kuadrat kurang 3X tambah 2, berarti nilai A 1, B min 3, C 2. Jadi kita kasih masuk di sini. Untuk B min 3 dipangkat 2 kurang 4 kali A 1 kali C 2. Jadi min 3 pangkat 2 9. 4 kali 1 4 kali 2 8. Berarti 9 kurang 8 1. Sedangkan rumusnya di sini untuk mencari ini min D per 4A. D didapat, D nilainya 1. Berarti min 1 per 4A. A dapat 1. Berarti min 1/4 kali 1 sama dengan 1/4. Jadi titik puncaknya adalah di 1/2, min 1/4. Itu titik puncak. Sekarang kita masuk pada menggambar grafik. Baik, untuk menggambar grafik harus kita tulis dulu titik potong sumbu Y yang kita dapat tadi, Y 0,2. Sedangkan titik X, sumbu Y X 1,0. Ada 2 titik dan 2,0. Sumbu simetrinya X sama dengan 1/2 atau 1,5. Titik potongnya pada 1/2, min 1/4. Bagaimana cara menggambar? Kita buat dulu grafik kartesius seperti ini, garis kartesius. Ini adalah sumbu X, ada sumbu Y. Kita buat dari yang pertama titik potong Y 0,2. Ini nilai X, ini nilai Y. X 0, berarti ini X-nya 0 di sini. Sedangkan Y-nya 2, berarti ke atas, naik ke atas ini. Berarti ini titiknya 0,2. Baik, yang kedua pada sumbu X 1,0 dengan 2,0. Sedangkan X1 Y0. X1 Y0 berarti di sini titiknya 1,0 dan 2,0 berarti 2,0 berarti di sini. Kemudian untuk sumbu simetri itu yang membagi 2 grafik berarti di 1/2. 1/2 berarti setengah di sini. 1/2. 1 ini 0,5, berarti kita bagi 2 ini grafik, berarti kita garis lurus seperti ini. Pakai mister biar lurus. Ini namanya sumbu simetri X 1/2 yang membagi 2 grafik. Jadi di sini DP sumbu. Terus untuk titik puncak yang ini 1,5, min 1/4, berarti min negatif ke bawah sini. Y-nya min 1/4 berarti sini atau 0,25 min 1/4. X-nya 1/2 berarti X 1/2 di sini. Kita garis di sini. Ini adalah titik puncak dari 1/2, min 1/4. Jika kalau kita buat grafik, kita tarik dari atas 1.1, ini titik puncaknya, berarti ini sampai begini. Ini titik puncak. Berarti 1/2, min 1/4. Baik, itu materi fungsi kuadrat. Ada 2 yang kita pelajari hari ini. Yang pertama bentuk umum atau konsep dari fungsi kuadrat. Yang kedua menggambar grafik. Sudah selesai. Next, insya Allah lanjutan materi berikut. Kita pertemuan berikut minggu depan. Sampai ketemu insya Allah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan silahkan di komentar atau silahkan di inbox atau di WA sama Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum.